Assalamualaikum, halo Sobat Laboratorium. Darah adalah cairan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai pembawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Darah memainkan peran penting dalam memastikan fungsi organ dan sistem tubuh yang sehat. Namun, tidak semua orang memahami betapa pentingnya darah ini dan mengabaikan pentingnya melakukan donasi darah yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Jika ingin mengetahui kondisi darah manusia, maka kita harus cek darah ke laboratorium, yaitu dengan cek darah rutin atau darah lengkap. Apa perbedaan darah rutin dan darah lengkap? Darah rutin dan darah lengkap adalah dua jenis tes darah yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi medis dan mengevaluasi kesehatan secara umum. Meskipun keduanya dilakukan melalui pemeriksaan darah, namun terdapat perbedaan antara darah rutin dan darah lengkap, yaitu darah rutin adalah tes darah dasar yang mengukur jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam sampel darah. Tes ini juga dapat memberikan informasi tentang keseimbangan cairan tubuh, kadar gula darah, dan kadar elektrolit dalam tubuh. Tes darah rutin sering digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan medis umum atau untuk memantau kondisi medis tertentu. Darah lengkap adalah tes darah yang lebih komprehensif dibandingkan tes darah rutin. Tes ini mencakup semua tes yang dilakukan dalam tes darah rutin, ditambah dengan perhitungan jenis sel darah putih secara detail. Jenis sel darah putih yang dihitung dalam tes darah lengkap mencakup neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Tes darah lengkap sering dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan medis lengkap atau sebagai tes pendukung dalam mendiagnosis kondisi medis tertentu. Jadi kesimpulannya, darah rutin dan darah lengkap adalah dua jenis tes darah yang berbeda. Darah rutin lebih sederhana dan hanya mengukur jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sedangkan darah lengkap lebih komprehensif dan mencakup perhitungan jenis sel darah putih secara detail. Tes darah lengkap juga dapat memberikan informasi lebih lengkap tentang kesehatan tubuh secara umum dan sering digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan medis lengkap atau sebagai pendukung dalam mendiagnosis kondisi medis tertentu. Mari kita simak video bagaimana pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap. Nah, ini darahnya ya guys, darah yang mau kita periksa darah rutinnya. Jadi kita ini dulu namain dulu di alat, beda-beda alat ya, beda-beda prosedur kerjanya juga. Jadi kita namain dulu apa nama yang kita periksa pasiennya apa gitu. Misalkan ini Sugiyatno, misalkan Sugiyatno ya, misalkan aja Sugiyatno. Nah terus kita letakkan di sini. Nah lalu kita tunggu guys hasil darahnya. Nah, hasil darahnya nanti akan ini tampil di sini, guys. Ada leukosit, ada eritrosit, ada HB, ada hematokrit, ada trombosit. Nah, jadi alat ini bisa memeriksa semua pemeriksaan, yaitu pemeriksaannya berupa ada leukosit, nah ini eritrosit, HB, hematokrit, dan trombosit. Nah jadi beda-beda alat, beda-beda prosedur kerjanya juga guys, cara kerjanya. Nah hasilnya sudah keluar ya guys, ini hasilnya ya guys. Ini leukositnya pasien tadi Sugiyatno kah, misalkan Sugiyatno tadi, nama Sugiyatno tadi, hasilnya leukositnya 7,87, 7.000 ya guys, 7.000 ya. Terus RBC nya, eritrositnya 4,14 ya guys. Nah terus HB nya 12,7,
Hematokritnya ini 36,9, trombositnya 234. Nah gitu guys. Nah tapi beda-beda alat, beda-beda prosedur cara kerjanya ya guys. Oke guys, segitu aja dulu guys. Mungkin darah rutin, pemeriksaan darah rutinnya. Kalau darah lengkap mungkin ada pemeriksaan gula, mungkin ada pemeriksaan OTPT, ureum kreatinin, mungkin kolesterol. Nah itu mungkin darah lengkap. Nah, darah lengkap itu ada kimia darahnya. Oke guys, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Dadah, salam laboratorium.